Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di AMM Talks, channelnya Angkatan Muda Muhammadiyah Piungan. Pada malam hari ini tidak dengan Mas Herlambang atau Mas Tendra, dengan saya, Denis. Sudah mungkin sebulanan kita nggak ketemu. Akhir perbincangan kita ngobrolin tentang hijrahnya anak muda kayak gitu. Pada malam hari ini kita akan membawa sebuah topik santai, topik yang ya ada di sekitar lingkungan kita. Nah, dan ya mungkin sedikit eh, berita. Jadi memang pada malam hari ini Piungan sudah nambah 2 orang yang positif COVID, dan itulah yang harus kita perhatikan bersama-sama, bahwasannya kita harus tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Nah, nanti teman-teman juga harus mematuhi protokol kesehatan ketika mau berkunjung di satu tempat yang menarik ini kayak gitu. Nah, pada malam hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial ya, yang sudah saya sampaikan tadi di lingkungan sekitar kita. Di sini sudah ada Mas Edi. Ya, selamat malam Mas Danis. Ketua pengelola Pasar Kebon Pring. Kalau secara tepat lokasinya ada di Bintaran Wetan ya Mas? Ya, di Bintaran Wetan, Sri Mulyo Piungan, Bantul. Bintaran Wetan, Sri Mulyo Piungan, Bantul. Nah, sebenarnya saya juga sudah pernah ke Pasar Kebon Pring ini, tapi sebelum COVID dulu, sebelum ada pandemi ini, memang tempatnya menarik, dan saya dulu mikirnya itu ke Pasar Kebon Pring itu menjualnya adalah tempatnya. Jadi ada sungai, terus ada pohon bambunya, empring itu pohon bambu. Nah, di situ kan kelihatan sejuk banget, buat duduk aja enak. Tetapi ternyata ada konsep lainnya yang ternyata lebih menarik dari hanya sekedar menyuguhkan tempat untuk berteduh atau tempat untuk menghilangkan kepenatan seperti itu. Nah, pada malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol panjang lebar dengan ketua pengelolanya. Mungkin nanti Mas Edi bisa cerita banyak tentang Pasar Kebon Pring. Nah, tapi yang awal-awal nih Mas, awal-awal yang pengen saya tahu, mungkin teman-teman di sini juga pengen tahu, sebenarnya sejarah adanya Pasar Kebon Pring itu seperti apa sih Mas? Apakah ujuk-ujuk mak jegagi ada kayak gitu atau gimana? Bim Mas? Salabim. Bim Salabim kayak gitu. Pasti butuh perjuangan yang sangat keras kayak gitu. Untuk awalnya sebenarnya kita geraknya mulai akhir 2017, tepatnya di bulan Desember. Karena di bulan November, tepatnya tanggal 24 itu ada bencana badai Cempaka yang kita tahu sendiri menggenangkan hampir Jogja kemarin tuh ya, karena tinggi sekali banjirnya. Dan kita jadi salah satu tempat yang terdampak. Banyak rumah yang terendam, hampir full itu. Rumah Mas. Rumah itu. Berarti tapi ketinggian mungkin kalau sudah mencapai di pinggiran kali ada sekitar 3 meteran mungkin kalau sudah full hampir rumah tenggelam itu. Dan efek yang paling terasa itu ketika jembatan yang menghubungkan warga yang ada di timur sungai dengan timur barat itu, jembatan permanen itu roboh. Itulah yang menyebabkan masyarakat yang ada di timur sungai, warga RT 5 Bintaran Wetan itu terisolir Mas. Jadi saya kebetulan hidupnya di Bintaran Wetan tapi sebelah barat sungai. Jadi kita nggak terisolir. Cuman karena sedulur-sedulur kita yang di timur sungai ini terisolir, mau nggak mau kita berbagai cara kita lakukan untuk membuat jembatan supaya mereka bisa beraktivitas. 2 kali jembatan bambu kita bikin Mas, dengan anggaran yang jembatan bambu ya Mas. Jembatan belum bambu. Permanen berarti. Kalau di bahasane orang Jogja itu si sesek. Oh, jembatan sesek. Jembatan sesek. Jadi dari bambu. 2 kali itu Mas kita bikin, tetapi ternyata banjirnya ada susulan. Jadi ada jembatan yang hanya bertahan 1 minggu, akhirnya hanyut, kita bikin lagi, hanyut lagi. Terus Pak Duko berinisiatif mengumpulkan warga, bagaimana caranya kita punya akses jalan untuk warga masyarakat di timur sungai ini, jembatan yang aman kalau ada banjir datang. Akhirnya gagasan itu mengerucut ke jembatan gantung. Tapi permanen sekarang Mas. Jembatan gantung permanen dengan modal swadaya dan beberapa bantuan dari donatur. Bentuknya masih ya tidak mewah sih Mas, cuman bisalah mengakomodir masyarakat yang ada di timur sungai. Nah, di situ kan berarti kan sudah mulai terbentuk
apa ya istilahnya jalinan antara masyarakat istilahnya pengen guyup lah kayak gitu Mas. Nah kemudian sampai tercetusnya ada pasar kebun pring itu gimana sih Mas? Ada idenya dari siapa nih? Oh dari Mas sendiri ya gitu. Idenya dari teman-teman kebanyakan ngopi kurang tidur sebenarnya. Jadi karena jembatan gantung itu kan unik ya Mas. Mungkin di Piungan cuma ada satu. Kalau kita mau lihat di Bantul mungkin juga nggak banyak. Jadi jadi pusat perhatian tersendiri juga buat masyarakat. Terlebih kita memang memberi warna yang berbeda. Kita beri warna-warni sehingga jembatan itu kita namakan jembatan pelangi. Jembatan pelangi. Nah, hadirnya jembatan itu tidak kita sangka juga ternyata orang-orang antusias untuk melihat orang-orang dari luar daerah kita ya gitu, buat sekedar selfie. Dan itu jumlahnya banyak Mas. Jumlahnya banyak dan ketika kita tanya tidak hanya warga Piungan ternyata. Jadi ada warga dari luar kecamatan yang mereka datang. Terus dari situ terpikir juga ketika mereka datang hanya sekedar selfie, tidak ada warung, tidak ada fasilitas lainnya. Terus kita berinisiatif bahwa mungkin harus ada fasilitas-fasilitas pendamping itu. Nah, tercetuslah ide gagasan untuk membuat sebuah destinasi wisata. Walaupun dulu kita belum kepikiran bahwa kita punya potensi sebenarnya Mas. Cuman interaksi kita dengan orang-orang di luar daerah, maksud saya orang-orang kota atau siapapun yang datang, itu memberi ide Mas, memberi ide bahwa menurut pandangan mereka yang ada di kota, tempat kita yang desa itu ternyata punya potensi. Ternyata punya potensi. Akhirnya kita sharing, ngobrol juga dengan, kalau dulu saya juga kalau melihat mungkin mau mengaturkan terima kasih untuk Mas Azam Sauki yang dulu memberi kita motivasi tentang tempat wisata yang ada di desa. Jadi tercetuslah Mas itu ide-ide yang dulu diperkasai juga oleh Pak Dukoh mengakomodir seluruh masyarakatnya. Kita kumpul, kita sharing mau seperti apa konsepnya. Gitu. Terus ada beberapa Mas yang muncul. Jadi kalau kita beri nama master plan, kita punya bukit sebenarnya di timur. Berarti di timur harus sungai pakai itu. jembatan kalau misalnya Mas. Harus pakai jembatan. Ada bukit, ada jembatan itu sendiri. Ada akses jalan masuk, jadi ada jalan masuk yang ke area tempat wisata itu, dan ada pasar sebagai tempat orang mencari minum, mencari makan. Makanya terus ada pasar konsepnya besar itu. Kalau jenengan datang ke pasar Kebon Empreng, tulisan pertama yang akan jenengan baca adalah Berlian Bintaran. Jadi Berlian Bintaran itu tujuan akhir kita nantinya. Tujuan besarnya adalah Berlian Bintaran. Yang di situ nanti akan ada pasar, akan ada jembatan yang kita kelola, akan ada sungai yang kita manfaatkan untuk wisata, akan ada bukit, akan ada pertanian dan lain sebagainya. Cuman di perjalanannya karena kita juga terbatas sumber daya manusia, terbatas dana. Akhirnya kita rembukan mana nih yang realistis untuk kita wujudkan terlebih dahulu, dan jatuhlah ke pasar Kebon Empreng itu. Berarti memang sebenarnya ada konsep besar di situ Mas, dari Berlian Bintaran itu tadi ya. Jadi seperti payungnya, terus nanti ada beberapa objek lainnya seperti itu. Namun memang yang sekarang berkembang baru pasar Kebon Empreng. Gitu. Yang menjadi motornya, penggeraknya pasar Kebon Empreng. Dan ternyata juga tidak semudah itu untuk mencapai yang tujuan besar itu, karena kita jalan pasar Kebon Empreng udah 2 tahun dan kita belum bisa untuk meninggalkan ibaratnya, karena masih banyak juga kekurangan-kekurangan yang harus kita bereskan. Maksudnya meninggalkan itu berarti ya intinya pasar Kebon Empreng itu pengen terus dikembangkan lagi. Artinya meninggalkan ke objek yang lain tadi. Ketika pasar sudah berjalan, sudah bisa untuk di sedikit dilepas lah Mas. Konsentrasi kita. Kita baru bisa menggarap bukit misalnya. Jadi memang untuk saat ini fokus kita masih di pasar, membenahi pasar. Target memang ada Mas, target 2021 kita harus sudah buka tempat baru. Berarti memang daya tariknya tuh dari awal ada bukit, ada jembatan, sungai itu, sungai itu, terus ada yang Kebon Empreng itu ya Mas. Tapi sekarang baru berfokus di Kebon Empreng itu. Nah berarti bener nggak sih Mas kalau ngomongin ke pasar Kebon Empreng itu cuman pengen cari tempat yang teduh, atau sebenarnya ada hal lain yang dijual Mas kalau di sini? Kan ngomongnya pasar, sebenarnya pasar gimana sih Mas? Pasar ya selayaknya pasar, cuman memang sebagian besar yang kita, bukan sebagian besar, cuman
pasar yang kita kelola ini pasar kuliner. Oh. Jadi orang di situ memang dimanjakan dengan kuliner. Kita punya 31 pelapak dengan 31 varian yang berbeda. Karena kita punya aturan main Mas, nggak boleh lapak satu dengan yang lainnya Sama gitu. karena itu nanti bisa terjadi gesekan. Kompetisi gitu Ya. Mas. Ya. Kalau untuk wilayahnya ya alhamdulillah kita dapat banyak rumpun bambu, tempatnya sejuk, aliran sungai yang enggak terlalu dalam, anak-anak bisa main di situ. Ya, Jadi saya rasa orang tua ke situ kenyang, tenang. ya. Bagus sih Mas. Soalnya mindsetnya dulu awal saya ke sana tuh saya kira yang dijual itu adalah sungainya kayak gitu. Tapi ternyata ada hal lain yang dijual dari pasar kulinernya itu sendiri kayak gitu. Wah, sangat menarik sih. Tapi memang gimana yang ngomonginnya, karena sekarang masuk di pandemi, berarti kan artinya mungkin sudah berapa bulan ini tidak jalan ya Mas? Ya. Atau memang ada hal yang dilakukan oleh para pengelola untuk ya gimana supaya pasar Kebon Breng itu tetap ada, itu ada nggak sih Mas? Kalau mengenai pandemi kita efektif tutup mulai tanggal 21 Maret, artinya sudah hampir 4 bulan. 4 bulan ya. 4 bulan, hampir 4 bulan ya. Kalau untuk pengelola kita tidak bisa berbuat banyak Mas, karena otomatis kita tidak bisa buka tanpa rekomendasi dari dinas Pemerintah terkait. kita pun tidak berani karena kita bekerja sama dengan Podarwis, kita ada mitranya pemerintah desa Sri Mulyo dalam hal wisata, jadi kita pun harus berpikir berkali-kali untuk nyolong ibaratnya ya, nyolong buka kita nggak berani. Tapi alhamdulillah kemarin teman-teman dari Forkom Podarwis Piungan dan komunikasi dengan kita dan juga teman-teman kemarin dari Gerbang Banyulangit, kita mengajukan izin yang alhamdulillah sudah diberi rekomendasi. Minggu kemarin tanggal 12 kita sudah diperbolehkan untuk uji coba secara terbatas. Tapi berarti sudah mulai buka kembali ini. Sudah, sekarang sudah buka setiap hari, tetapi itu tadi dengan Protokol kesehatan yang ketat. Oke. Berarti kan kalau ngomongin tentang bagaimana dampak dari COVID ini terhadap pasar Kebon Breng kan berarti akan mempengaruhi warga-warga atau pelapak-pelapak yang buka di sana tadi itu ya Mas? Ya. Nah kalau dari pengurus sendiri nih, ngomongin tentang pelapak itu sebenarnya pelapak itu dari mana sih Mas? Atau memang dari ngomongin Jogja berarti seluruh Jogja atau cuma dari daerah Bintaran Wetan seperti itu? Kalau pelapaknya karena kita berangkat untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat, perekonomian masyarakat, dan kita ada di wilayah Bintaran Wetan, yang kita utamakan tentu warga masyarakat Bintaran Wetan. Dan sekarang ada 31 pelapak kuliner itu hampir 100% warga Bintaran Wetan. Oke. Ada 2 yang memang bukan warga Bintaran, tetapi memang mereka bergabung dengan kita dari awal dulu, dari pertama kali buka. Jadi dulu awal nggak 31 orang Mas, nggak ada yang tertarik dulu Mas. Kita buka lapak di kebun-kebun sopo masing gelem. Iya, coklatnya nyamuk ya Mas. Banyak nyamuk, pengunjung kurang tahu ada atau enggak. Dulu awalnya kita cuman 8 atau 9 orang. Terus berkembang, kita bisa menambah lokasi. Sekarang kita bisa menampung 31 pelapak. Dan masih meninggalkan PR juga karena banyak warga juga yang masih tetap ingin gabung ke pasar, tapi itulah PR kita Mas, untuk mengakomodir mereka semua. Berarti artinya kalau misal banyak masyarakat yang minat, berarti kan seperti ada peralihan Mas, yang dulunya mungkin cuman sekedar pengen jualan nambah-nambah apa istilahnya pemasukan untuk keluarga, sekarang jadi kayak pemasukan utama. Bener nggak sih Mas kalau kayak gitu? Kalau dari sisi ekonominya ya. Iya. Kalau untuk pelapak ya. Kalau untuk pengelola kita masih berjuang. Kita masih berjuang bareng-bareng. Kebanggaan kita karena melihat pelapak-pelapak sekarang sudah mulai berkembang. Kalau dulu memang awalnya mengapa kita menariknya ibu-ibu rumah tangga dan mereka nggak punya basic dagang sama sekali Mas. Hampir 100% nggak punya basic dagang. Mereka ibu rumah tangga tidak pernah berdagang. Kita tarik, kita beri wawasan tentang berdagang dan wisata. Yang akhirnya ketika dulu harapan kita sebagai penyumbang ekonomi untuk keluarganya, nambah-nambahi ekonomi, tapi akhirnya sekarang sudah hampir menjadi pekerjaan pokoknya. Karena ada cerita unik Mas. Iya gimana Mas? Ada beberapa suami para pelapak ini justru mereka berani memutuskan resign dari pekerjaannya untuk totalitas di kebun, totalitas di lapak. Itu resignnya itu waktu COVID ini atau sebelum? Enggak, sebelum. Oh. Artinya kita bisa menarik kesimpulan bahwa di lapak ini akan ada perputaran uang yang menjanjikan ketika orang berani untuk mengambil keputusan, oke, saya keluar dari pekerjaan, totalitas mengurus lapak.
Jadi dari situ kita sudah tahu lah. Kalau saya secara pribadi tahu berapa pendapatan mereka, kotor ya. Kalau bersih saya kurang tahu. Cuman kita selalu memantau Mas, setiap bulan, setiap minggunya kita selalu memantau. Karena ada PR tersendiri Mas. Ketika ada satu lapak dengan income sekian juta, terus ada lapak lain yang masih masih di bawah 1 juta, itu kan PR kita. Bagaimana caranya dia juga Diratakan naik mendekati yang teman-teman lainnya. Berarti dari pengelola sendiri pun memikirkan bagaimana pelapak-pelapak di sana itu juga sejahteranya hampir sama gitu ya Mas. Jangan sampai ada ini Kesenjangan Mas, kesenjangan. Walaupun memang kembali lagi ke mereka, Iya sih, karena kalau mereka pandai, mereka pintar berinovasi, mencari celah pasar, mereka akan hidup di situ. Tapi yang monoton dan kurang greget lah ibaratnya, mungkin akan tertinggal juga dengan teman-teman yang lain. Iya sih Mas. Tapi kalau sekarang kan masuk pandemi seperti yang Mas bilang tadi itu kan berarti memang ditutup selama 4 bulan. Kemudian ya mungkin pelapaknya beralih menjadi toko online atau apa segala macamnya. Ada beberapa ya Mas. Nah kalau dari Mas sebagai ketua sendiri itu ada istilahnya bagaimana sih yang perkumpulan itu tadi itu tetap ya istilahnya tidak merasa kecewa karena sudah apa ya istilahnya menjatuhkan dirinya ke pasar kebun brek gitu Mas. Ada nggak sih Mas? Ada seperti itu nggak? Alhamdulillah kalau untuk kita keluarga besar ya, kita keluarga besar pasar kebun brek masih komit semua. Walaupun dengan keadaan yang seperti ini, baik di pengelolanya, di pelapaknya, semua masih komit. Karena mau nggak mau tetap kita hadapi dan tentu dengan pendekatan-pendekatan yang intensif, karena kita menyadari bahwa ini tidak kita minta, ini keadaan yang global, jadi mau nggak mau kita hadapi dan alhamdulillah semua kompak, semua memahami dan dengan cara masing-masing untuk mencari penghidupannya, seperti yang Mas bilang tadi, ada yang jualan online, ada yang jualan di pinggir jalan, itu adalah strategi-strategi mereka sendiri untuk bisa bertahan sambil menunggu nanti pasar buka. Maka itulah kemarin yang menjadi alasan kita untuk ini masih belum new normal kan? Ini belum new normal. Di Jogja sendiri masih menerapkan belum boleh dibuka. Tetapi kita mengajukan diri ke dinas. Karena tekanan ya bukan tekanan sih, tapi kita melihat bahwa pasar ini sudah menjadi denyut nadi perekonomian masyarakat di Bintan Wetan. Ada 31 keluarga lah yang terlibat di situ. Jadi kalau kita hanya tinggal diam diri menunggu, kalau kita yang di pengelola karena kita masih freelance ibaratnya kita punya pekerjaan pokok di sebuah tempat lain kita di situ freelance ibaratnya kita masih bisa lah bertahan tapi yang untuk yang lainnya yang pelapak itu yang perlu kita pikirkan. Nah coba kita flashback sebentar Mas. Berarti kan kalau ngomongin itu kan berarti ada emang income yang besar untuk para pelapak seperti itu ya Mas. Kalau sebelum COVID dulu nih Mas, kunjungan tertinggi itu sampai berapa sih Mas? Kalau di pasar kebun brek mungkin per bulannya atau mungkin per peak seasonnya kayak gitu. Kunjungan alhamdulillah sekarang sudah stabil di angka kalau dulu masih normal kita bisa menembus angka 12.000 sampai 13.000 satu bulannya. Karena rata-rata di hari Minggu itu 2.500 sampai 3.000 orang akan datang ke kebun brek. Kalau misal istilahnya rata Mas bukan peak seasonnya gitu sampai berapa Mas? Mungkin ada di sekitar angka 10.000 Mas. 10.000. Karena yang terasa sekali kemarin Februari Maret itu isu walaupun kita masih operasi ya, kita masih beroperasional buka, tapi isu COVID itu sudah nyebar. Itu kita dapat penurunan yang lumayan sebenarnya. 1 bulan kita hanya dapat pengunjung kurang lebih 9.000-an. 9.000-an ya. Yes. Tapi memang kalau misal ngomongin wisata itu kan berarti memang mau nggak mau kita ngomongin kunjungannya, pengunjung itu ya, karena memang masukannya dari situ kayak gitu. Nah, ada nggak sih Mas nantinya kalau misal sudah mulai lagi ke ya mungkin dikatakan normal ya tidak, dikatakan bersahabat lah ya. Ya bersahabat mungkin ya Mas. Kayaknya kita nggak bisa bersahabat sama COVID deh Mas. Oh iya. Gitu. Ada nggak sih Mas strategi untuk ya mungkin sekarang sudah menyiapkan SOP-nya ya, tapi lebih gimana sih nanti menarik pengunjung lagi atau memang Mas tuh pede nanti juga mereka pengunjung itu juga bakal baik lagi dengan sendirinya kayak gitu? Kalau pede harus pede juga, tapi juga diimbangi dengan beberapa usaha untuk menarik pengunjung itu. Yang jelas untuk saat ini wisata yang paling unggul adalah wisata yang menjanjikan keamanan dan kenyamanan Mas. Maksudnya keamanan dari COVID itu. Jadi yang harus kita benahi pertama rasa aman dulu, rasa aman pengunjung ketika dia datang di sebuah tempat wisata,
melihat pengelola memakai masker, face shield, sarung tangan, juga pelapaknya, itu rasa aman itu yang sekarang menjadi garansi orang datang. Kalau view dan lain sebagainya mungkin iya, cuman untuk saat ini keamanan dan kenyamanannya, Mas. Jadi yang strategi kita untuk awal-awal ini memastikan bahwa semua orang yang hadir ke pasar Kebon Empreng harus merasa nyaman, merasa aman, tidak ditakut-takuti dengan kayak pelapaknya nganggo sarung tangan kayak dan lain sebagainya. Itu, Mas. Kalau dari media sosial sendiri, Kebon Empreng itu hanya dari Instagram atau ada hal lainnya, Mas? Dari media sosial, Instagram ada, fanpage Facebooknya ada. Channel YouTube ada nggak, Mas? Channel YouTube on process. On proses ya, Mas. Tapi memang menarik sekali sih kalau ngomongin Kebon Empreng, ternyata konsep besarnya itu adalah ada bukit tadi, Berlian Bintaran itu, terus ada Kebon Emprengnya. Dan memang kalau ngomongin COVID ya mau nggak mau dibilang berdamai ya harus, tapi kita kayaknya nggak bisa berdamai sama COVID juga, tapi ya untuk menghidupi sebagian ya masyarakat yang ada di sekitar Bintaran, Wetan itu juga harus ada ya inovasi-inovasi yang harus dilakukan kayak gitu. Betul. Tapi ini Mas, kalau misal ngomongin, tapi ya mungkin tidak dibilang kompetisi ya Mas, karenanya ada deketan dengan objek lainnya gitu Mas. Nah, ini Mas, kalau misal nih ada yang nanya, kenapa sih aku harus ke Kebon Empreng kayak gitu Mas? Apa sih Mas yang bisa Mas tawarkan ke teman-teman kayak gitu loh? Aduh, nanti jatuhnya ini enggak ya ke teman-teman yang lain gitu? Enggak sih Mas, kayak lebih ke sesuatu yang unik aja gitu ya. Yang unik aja dari Kebon Empreng kayak gitu. Yang jelas kita buka setiap hari. Itu yang jadi poin plusnya pasar kita. Kalau dulu kita bukan merujuk sih ya, cuman kita melihat pasar papringan yang ada di Temanggung. Itu kan baru naik-naiknya dulu dan menasional. Mereka buka 1 bulan sekali kan dulu, dengan atensi pengunjung yang banyak berjubel sampai ada yang tidak ke bagian koin dan lain sebagainya. Itu semua kita pelajari itu dulu. Terus bagaimana kita bisa menjalankan ke pasar tapi tidak berebut market dengan mereka. Kalau dulu kita, karena sini belum banyak dulu Mas ya, kita yang pertama untuk mengawali itu, akhirnya kita berani untuk buka tiap hari. Konsekuensinya ya Senin sampai Jumat memang kita harus benar-benar kerja keras Mas mencari itu. Sabtu Minggu Mas? Sabtu Minggu penuh pengunjung. Kerja keras kita jadi Senin sampai Jumat yang memang hari kerja kan. Maksudnya tidak sepenuhnya di situ, jadi harus lebih kerja keras di situ gitu Mas. Kerja keras memasarkan itu hari Senin sampai Jumat itu. Ya paham. Kalau bukanya pasar kita buka setiap hari. Dengan 31 menu plus semua penuh pendamping, kita lebih dari 100 menu Mas kalau jenengan ke pasar. Kalau event terbesar apa Mas yang pernah diadakan di Pasar Kebon Empreng? Kayak tadi pernah dengar ada festival itu yang dipakai di kaosnya itu. Ya, Festival Kali Gawe 2019. Itu apa Mas? Itu bentuk apresiasi aja sih. Rasa terima kasih kita karena kita hidup di pinggiran Kali Gawe, terus kita memanfaatkan juga Kali Gawe, jadi sudah selayaknya kita beri apresiasi untuk Kali Gawe. Jadi ada event Festival Kali Gawe di bulan September 2019. Itu event besar kita pertama. Kalau beberapa event pernah ada, cuman event besar kita pertama yang kita dedikasikan untuk Kali Gawe sendiri. Oke, berarti memang sebenarnya kalau bisa dibilang sepenuhnya adanya Kebon Empreng itu, Pasar Kebon Empreng itu ya dari ide dari masyarakat sekitar ya Mas? Iya, dan juga sumbangsih beberapa kolega teman kita. Kayak gitu. Dan menarik sekali sih kayak di beberapa tempat yang lain memang kalau yang saya lihat kan mereka tuh hanya menjual istilahnya Mas. Ya memang tidak merendahkan tempat lain, tetapi sungainya saja Mas. Karena sungai terus tempat bermain, terus mungkin di situ ada, kalau yang saya pernah datengin itu di daerah Kalasan itu Mas. Jadi memang konsepnya rumah makan kayak gitu, rumah makan rapi kayak gitu. Tapi tidak menyuguhkan makanan-makanan yang disuguhkan dari masyarakat sekitar kayak gitu. Nah, itu memang jadi plusnya dari Pasar Kebon Empreng di situ ya Mas. Kalau kita plusnya, kita tidak mau lepas dari konsep. Kita ngambil nama pasar, otomatis ruh yang hidup di situ adalah transaksi. Kita nggak mau di situ bercampur baur dengan wahana anak-anak, terus apapun wahananya. Kita mau benar-benar pasar ya pasar. Pasar itu tempatnya transaksi dan di situ yang kita tawarkan hanya transaksi untuk membeli makanan, makan di atas sungai dan lain sebagainya. Tapi semua itu dalam
konteks ruhnya adalah transaksi di pasar itu sendiri. Jadi jenengan tidak akan menjumpai mungkin yang sama dengan tempat lain ketika jenengan masuk ke pasar Kebon Empreng yang notabene hampir sama dengan beberapa tempat yang lain. Jenengan ngapunten nggak akan menjumpai mungkin mainan anak-anak atau apapun, kecuali memang yang kita adakan dulu mainan anak tradisional seperti gebak soto dan lain sebagainya itu. Tetapi secara konsep besar pasar itu tadi sendiri. Oke, mungkin ya butuh proses juga ketika habis pandemi ini harus mengurus semuanya ya Mas. Tapi ya harapannya habis, ya bukan habis sih, kalau ngomongin pandemi kayaknya susah habisnya juga. Insya Allah cepat habis lah. Habis ya Mas, kayak gitu. Tapi yang mungkin kalau dari pemerintah kan katanya baru 2021, tapi dari teman-teman pengurus sendiri sudah optimis untuk kembali membuka dengan protokol-protokol kesehatan kayak gitu ya Mas. Nah kemudian nih Mas tadi kan udah bilang nih kalau memang ini berdampak untuk masyarakat, terus istilahnya juga ya masyarakat sekitar itu memiliki income yang lebih besar seperti itu. Nah kemudian harapannya nih Mas, ini kan baru berarti 2 tahun ya Mas, 2 tahun buka. 2 tahun karena ya 2 tahun kalau kita hitung dari pertama buka bulan Mei, walaupun Mei kemarin kita tutup lagi 2 tahun. 2 tahun ya. Berarti selama 2 tahun ini kan sudah ada ya, ada yang Mas Rian tadi itu ada yang terus terjun langsung istilahnya berhenti dari pekerjaan yang lainnya terus terjun langsung ke pasar Kebon Empreng. Nah harapannya nih Mas, nanti ke depannya itu mau seperti apa sih pasar Kebon Empreng itu? Atau memang ya mengembangkan master plan itu saja atau memang ada hal yang lain kayak gitu? Ke depan karena seperti yang saya sampaikan tadi, target kita sebenarnya ada di akhir tahun ini untuk pasar. Jadi secara pembangunan, secara konsep harusnya di akhir 2020 ini pasar sudah jadi konsep. Berarti ini tuh masih jalan pembangunan terus Mas? Iya, ada beberapa fasilitas yang terus kita kembangkan karena kita materialnya bambu Mas, jadi maintenance harus terus berjalan. Iya, Mas. Konsepnya itu kita matangkan konsep dulu pasar. Harapan saya sih 2020 teman-teman bisa menyelesaikan itu. Karena gini Mas, tujuan kita adalah untuk bisa mengakomodir masyarakat Bintaran Wetan yang ingin juga mencari rezeki di situ. Kalau kita berpatok pada pasar, kita sudah kehabisan area. Dan mungkin ada yang bertanya, loh kan tinggal nambah lapak, kan tinggal nambah area, bisa dibangun lapak, bisa tambah makanan. Tapi kan kalau dari sisi marketing kita sebagai objek wisata, semakin banyak mungkin juga tidak bagus untuk keunikan itu sendiri. Jadi kita sudah memplot tempat ini dengan sekian pelapak yang ada, dengan konsep sekian, jadi tidak mungkin lagi untuk kita bisa, tapi tidak mungkin lagi secara konsep untuk dibesarkan lagi pasar itu. Secara luasan lah ya. Secara luasan. Berarti memang nanti harapan kedepannya mengembangkan mengembangkan yang lainnya. Bukit yang tujuan utama untuk 2021 bukit. Terus yang jembatan itu memang sudah seperti itu? Jembatan itu sebenarnya maintenance aja, karena dia jembatan pelangi, identitasnya adalah warna, kita tinggal maintenance di warna dan lain sebagainya. Untuk akses masyarakat juga akses. Oke, menarik sekali. Mungkin ya semoga nanti kedepannya nanti akan lebih baik lagi dan terus ya berkembang karena menurut saya masyarakat Jogja itu masyarakat yang butuh hiburan Mas. Dan kita sebagai warga yang mungkin di dekat desa, di dekat lingkungan yang asik gitu, permai gitu tuh bisa mencari peluang di situ kayak gitu Mas. Dan memang ya ini sangat baik sekali dan mungkin bagi para pemudanya juga sebagai hal positif juga ya Mas. Atau harusnya merangsang juga sih, karena kalau kita bicara wisata kan nggak bisa mandek, harus inovasi terus, harus berinovasi terus, dan harapannya kita hanya sebagai pembuat jalan nanti Mas. Kita di teman-teman Kebon Empreng itu harapan kita, karena kita hanya 14 orang Mas, nggak mungkin kita nanti kalaupun bisa buka bukit, bisa buka agrowisata yang seperti kita harapkan, nggak mungkin lah kita 14 orang itu bisa mengcover semuanya. Sorry Mas, ini kayaknya kelewatan pertanyaan. 14 orang nih Mas. Berarti 14 orang itu pengurus intinya atau? Pengurus inti. Pengurus intinya. Berarti dari 14 orang itulah yang membuat pasar Kebon Empreng menjadi ada 12.000 orang di dalamnya gitu. Yang datang. Alhamdulillah. Tapi ya tentu doa dan support masyarakat Bintaran Wetan. Oke Mas. Nah ini sebenarnya agak ya sedikit pertanyaan yang mungkin nanti kedepannya ini menjadi harapan dari teman-teman semua dan membuka mungkin masyarakat sekitar Piungan atau yang lainnya kayak gitu untuk ikut membantu. Nah
Kalau dari perjuangan nih Mas, ini kan tadi udah ngomongin pasar kebun pringnya dibangunnya seperti apa kayak gitu. Nah, dari awal pembangunan dulu nih Mas, ini sedikit ngobrol aja ya Mas. Ya. Itu pernah nggak sih Mas kalau bahasa Jawanya tuh dirasani kayak gitu Mas? Kan itu itu kan sebenarnya apa namanya tempat yang ya udah itu kan alam gitu Mas, tok kapake tole kayak gitu loh, gampangnya gitu. Ada nggak sih? Dirasani dengan pesimisme masyarakat pasti ada. Karena tidak semua orang akan terbuka dengan wawasan seperti itu. Tetapi kita juga ngambil referensi juga kan. Kita nggak hanya gegabah terus, diresihi terus dan lain sebagainya. Kita kan ngambil referensi juga dari tempat-tempat yang lain yang ternyata juga hidup. Tempat-tempat lain yang nyelip atau di tengah kampung di pinggiran pelosok itu kan mereka juga hidup dengan keunikan masing-masing tanpa harus merubah apapun, hanya mengembangkan tempat yang ada. Dan kita berkaca dari situ bahwa kalau kita sebagai masyarakat situ ya memang biasa Mas, kebun empring itu saya hidup dari kecil dan sampai besar sekarang kebun ya mengono-ngono Mas, nah nggak diresi malah kena tengu kan. Tapi orang luar saya yakin mereka akan berpandangan berbeda. Karena kita yang pertama akan jual nostalgia kan. Mereka orang luar yang dulu kecilnya main-main dan lain sebagainya, mereka akan flashback mengingat masa kecilnya dan lain sebagainya. Dan terbukti walaupun dengan itu tadi ya yang kita Mas cemooh atau apa sih namanya? Ya, kritik lah ya. Kritik yang membangun kritik yang kita terima ya kita masukin aja lah, toh yang ngeritik kok orang bantu duit ya kok. Dan tentunya sekarang ada buktinya. Alhamdulillah ya, sekarang jalan 2 tahun eksistensi ada dan alhamdulillah juga menjadi menjadi inspirasi buat teman-teman yang lain untuk berani untuk buka destinasi wisata di tempat masing-masing. Iya sih Mas, benar-benar. Berani untuk bangun desanya, alhamdulillah. Itu sebenarnya poin pentingnya sih, berani bangun desanya karena kita juga dari kecil sampai besar ya juga di desa kan Mas, maksudnya di rumah sendiri gitu. Bagaimana kita mengapresiasi ya balik lagi ke kitanya kayak gitu ya Mas. Ya. Mungkin itu poin penting dari teman-teman pengurus pasar kebun empring yang harus kita contoh ya teman-teman. Di situ ada kegigihan yang sangat luar biasa dan 2 tahun itu nggak bentar ya Mas. Kadang terasa bentar, kadang terasa lama. Gitu. Tergantung apa yang dirasakan. Mungkin kalau betul. isinya kritikan kayaknya berat terus ya. 2 tahun 4 bulan terakhir ini terasa lama Mas. Karena nggak ada yang masuk gitu karena ya. nggak ada yang masuk. Oke. Ya mungkin setelah kita berharap pandemi itu tentu akan berakhir dengan secepatnya gitu. Amin. Entah apapun solusinya pasti akan ada kayak gitu. Tetapi untuk teman-teman semua yang mungkin mau berkunjung sekarang sudah bisa ya Mas? Sudah. Tapi dengan harus mematuhi protokol kesehatan. Berarti jangan lupa bawa masker, terus bawa di sana disediain tempat cuci tangan nggak Mas? Ada di pintu masuk, ada di area dalam ada. Jadi yang mau datang ke pasar kebun empring, yang penting bawa masker. Itu aja. Jaga jarak. Jaga jarak itu sudah harus. Sudah harus. Berarti di sana sudah disediain tempat cuci tangan dan teman-teman juga harus jaga jarak sendiri kayak gitu. Karena memang ya bagi lagi itu ke teman-teman sendiri. Adanya pasar kebun empring juga berkat teman-teman dan pastinya adanya teman-teman juga membuat pasar kebun empring itu tetap eksis kemudian berkembang terus. Betul. Nah mungkin itu Mas cukup obrolan yang cukup menarik pada malam hari ini, obrolan yang cukup ya semoga nanti kedepannya pasar kebun empring jadi lebih sukses lagi. Amin ya. Terus banyak pengunjungnya. Kayaknya kalau pengunjung itu 12.000 udah banyak ya Mas. Atau mau pengen tambah lagi Mas? Kalau nambah pengunjung otomatis nambah lahan parkir dulu ya. Saya pikirkan dulu mau parkirnya di mana lagi karena memang sudah overload terus. Kalau kemarin kalau kita bicara di sebelum pandemi parkiran kita udah nggak muat Mas dan memang harus sudah waktunya mencari parkiran lagi. Iya sih Mas. Memang itu penting sih untuk fasilitas untuk pengunjung itu sangat penting kayak gitu. Nah, oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa dibahas pada malam hari ini. Informasi yang sangat menarik sekali dari teman-teman pengurus di pasar kebun empring, di mana berjuang untuk mewujudkan apa yang istilahnya menjadi mungkin dulu dipandang kotor dan sekarang menjadi hal yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar tentunya gitu. Nah, dan tentu saja saya tidak lupa untuk mengingatkan teman-teman semua untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Jangan lupa memakai masker dimanapun berada. Kemudian ini kalau di pasar kebun empring sudah ada nih produknya. Pasar kebun empring. Nah, nanti kalau teman-teman di sana bisa beli nih kayak gitu. Udah ada kan Mas? Sudah dan motif yang lain segera menyusul. Oh itu nanti teman-teman kalau mau ke pasar kebun empring lupa bawa masker, nah beli saja kayak gitu.
Terus kemudian jangan lupa nanti di sana kalau mau ke kebun pring juga sudah disediakan tempat cuci tangan, tapi di mana teman-teman juga harus bercuci tangan, bawa hand sanitizer kalau tidak ada air. Kemudian tetap jaga jarak, itu yang penting. Nah, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Bila ada salah-salah kata dari kami, kita mohon maaf. Dan sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.